Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai episode kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Dalam episode sebelumnya, mungkin ada beberapa kata, istilah, maupun penyebutan tempat yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan catatan sejarah. Kami tidak bermaksud menyesatkan, melainkan murni karena keterbatasan riset dan penyampaian. Terima kasih atas pengertiannya. Kini, mari kita lanjutkan kisah Kesultanan Banten, memasuki masa-masa runtuhnya kerajaan yang pernah berjaya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim di Nusantara. Episode ini akan membawa kita memahami bagaimana tekanan kolonial, konflik internal, dan perubahan politik membawa Banten pada masa transisi yang sulit. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Setelah masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten masih menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang dihormati. Namun, waktu berjalan, tantangan mulai menumpuk. Tekanan dari Belanda semakin kuat, dan pengaruh VOC mulai merasuk ke dalam urusan politik kerajaan. Beberapa bangsawan yang sebelumnya setia mulai terpengaruh oleh janji Belanda, ingin melemahkan kekuasaan Sultan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Ketegangan internal semakin meningkat ketika beberapa anggota keluarga kerajaan menentang keputusan Sultan, sehingga persatuan mulai terkoyak. Banten kini berada di persimpangan, mempertahankan kemerdekaan dan kejayaan, atau tunduk pada kekuatan asing yang semakin dominan. Belanda melihat Banten sebagai penghalang utama bagi monopoli rempah mereka. VOC mulai menerapkan strategi ekonomi dan politik yang licik, memanipulasi perdagangan, mengancam pelabuhan, dan mencoba membujuk bangsawan pro-Belanda agar menyerah tanpa perlawanan. Sultan Banten berusaha menjaga kedaulatan, tetapi kemampuan militer dan armada laut mulai tergerus karena tekanan ekonomi dan konflik internal. Perdagangan yang dulu meroket mulai terganggu. Pedagang asing yang loyal kepada Banten berkurang, sementara kapal Belanda semakin mendominasi laut dan pelabuhan strategis. Konflik internal menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Banten. Bangsawan pro-Belanda mulai menyebarkan pengaruh mereka, memprovokasi prajurit, dan bahkan menentang kebijakan Sultan. Beberapa wilayah pedalaman mulai menolak pajak atau kontribusi untuk kerajaan pusat, mengurangi pendapatan dan kekuatan politik. Perpecahan internal ini melemahkan struktur pemerintahan Banten, sehingga keputusan strategi Sultan menjadi lebih sulit. Persatuan yang dulu menjadi kekuatan utama Banten kini mulai retak, membuka jalan bagi intervensi VOC. Armada laut yang dulu menjadi simbol kekuatan maritim Banten perlahan kehilangan dominasi. Kapal-kapal Belanda mulai menekan pelayaran perdagangan dan menguasai jalur rempah. Pelabuhan Surosowan, yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional, kini mengalami tekanan berat. Banyak pedagang asing mulai menahan dagangan mereka atau pindah ke pelabuhan yang dikontrol Belanda. Akibatnya, ekonomi Banten mulai melemah, mengurangi kemampuan kerajaan dalam mempertahankan wilayahnya. Runtuhnya Banten bukan hanya soal politik dan perdagangan, tetapi juga berdampak pada masyarakat. Pedagang dan rakyat biasa merasakan tekanan ekonomi. Beberapa pesantren dan madrasah mengalami kekurangan dana, sementara dakwah Islam dan budaya lokal mulai terganggu. Seni, arsitektur, dan tradisi Banten tetap ada, tetapi pengaruh kolonial mulai merubah tatanan sosial. Nilai-nilai yang dulu meneguhkan identitas kerajaan kini menghadapi tantangan dari pengaruh asing dan kebijakan VOC. Seiring waktu, tekanan politik dan militer membuat Sultan dan penguasa Banten tidak mampu mempertahankan kedaulatan sepenuhnya. Beberapa wilayah mulai menyerah secara damai kepada VOC, sementara beberapa masih mempertahankan perlawanan kecil. Runtuhnya Kesultanan Banten menjadi kenyataan ketika Belanda mulai menguasai pelabuhan strategis dan mengintervensi pemerintahan. Meskipun beberapa sisa armada dan kekuatan lokal masih ada, era kejayaan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dan kekuatan maritim telah berakhir. Meskipun runtuh, Banten meninggalkan banyak warisan penting. Satu budaya dan arsitektur Islam, masjid agung, pesantren, dan madrasah tetap menjadi pusat pendidikan dan spiritual. Dua seni dan tradisi lokal, kesenian, kerajinan, dan budaya Banten terus hidup di masyarakat. Tiga sejarah perdagangan dan diplomasi, pelajaran tentang strategi, diplomasi,
dan perlawanan terhadap kolonial tetap relevan hingga kini. Warisan ini mengingatkan kita bahwa Banten bukan hanya kerajaan yang hilang, tetapi simbol kepemimpinan, kekuatan maritim, dan identitas budaya Nusantara. Sahabat sejarah, demikianlah kisah kita pada episode kali ini. Dari perjalanan panjang tadi, kita belajar bahwa runtuhnya Kesultanan Banten bukan sekedar cerita kekalahan, tetapi juga pelajaran berharga tentang kepemimpinan, persatuan, dan warisan budaya yang tetap hidup hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana masyarakat Banten menyesuaikan diri dengan masa kolonial dan mempertahankan identitas mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.